Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bisa, Pak. ya, bisa kedengaran ya? Ya Pak. Bisa Pak, Ya, ya. Jelas enggak? Jelas. jelas. Ya. Jelas Pak. Oke. Sebentar. Oke, untuk apa pertemuan kali ini saya akan menjelaskan itu ya apa aspek aspek penting mengenai interpretasi spektra massa ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan bagaimana instrumentasi pada spektra massa. Tetapi yang saya akan jelaskan adalah bagaimana kita membaca spektra massa itu ya. Jadi kalau ingin mengetahui mengenai bagaimana pengukuran spektra massa, mohon dibaca lagi di petunjuk praktikum atau di buku yang telah saya share itu ya. Gitu. Jadi saya tidak membahas mengenai instrumentasi, tetapi yang akan saya bahas di sini adalah interpretasi ya, gitu. Oke, nanti kalau seumpamanya ada yang kurang jelas, enggak apa-apa, langsung ditanyakan ya. Oke ya, untuk spektra massa ya, tentu saja kalau kalian sudah membaca mengenai teori dari spektroskopi ya, spektra massa itu berbeda sendiri cara kerjanya ya. Kalau dalam spektroskopi seperti inframerah, UV ataupun NMR itu nantinya itu senyawa itu diradiasi dengan gelombang elektromagnet sehingga senyawa yang dianalisis itu akan mengalami suatu eksitasi. Nah, pola eksitasinya itu yang nanti akan memberikan suatu informasi sehingga dalam bentuk gelombang elektromagnet ya. Sehingga nantinya kita dapat mengetahui suatu karakter melalui pola absorpsi atau pola emisi dari gelombang elektromagnet. Itu teori secara umum spektroskopi. Tetapi kalau spektra massa tentu berbeda karena secara prinsip untuk mendapatkan spektra massa, molekul organik itu tidak diradiasi dengan gelombang elektromagnet, tetapi dia ditumbuk dengan suatu elektron berkecepatan tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya senyawa akan mengalami ionisasi dan ionnya itu akan terlempar menuju detektor dengan kecepatan tertentu. Semakin berat suatu ion, maka akan semakin lambat mencapai detektor. Sehingga nantinya ion-ion tersebut dapat kita tentukan masanya, ya itu. Tapi bagaimanakah bentuk spektra massa? Bentuk spektra massa itu sebenarnya ya ditampilkan ya dalam bentuk dua dimensi ya, suatu plot dua dimensi. Kalau plot itu kan ada sumbu X sama sumbu Y-nya ya. Sumbu X pada spektra massa itu adalah rasio nilai massa ion per muatan atau yang disebut M per Z ya itu. Jadi ini adalah sumbu X-nya itu adalah rasio ion per muatan. Nah, kemudian sumbu Y-nya apa? Sumbu Y-nya itu adalah intensitas dari
ion tersebut. Intensitas apa? Intensitas itu jumlah ion yang terbentuk. Nah, itu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ya, contoh dari spektra massa itu seperti ini ya. Jadi di sumbu X ya, di sumbu X-nya ini adalah rasio muatan per massa, dan di sini adalah kelimpahan relatif ya. Ini sumbu apa? Sumbu Y-nya adalah kelimpahan relatif ya. Atau bisa dikatakan dia adalah konsentrasi ion ya itu. Nah, nantinya ya yang perlu diperhatikan adalah kita nantinya menganalisis apanya? Menganalisis ini pola dari puncak yang terbentuk ini ya. Misal ini ya, ini puncak yang terbentuk ini ya. Ini menandakan ya puncak-puncak yang terbentuk ini adalah ion yang memiliki massa sebesar sekian ini ya. Itu. Terus kemudian ya, ini adalah spektra dari etil benzoat ya. Jadi etil benzoat ya itu memiliki puncak 51, 77, 105, 122 dan 150 ya itu. Nanti ini apa sebenarnya? Nah, itu sebenarnya adalah ini adalah hasil fragmentasi dari ion ya. Hasil fragmentasi dari senyawa organik ya itu. Nantinya sumbu Y-nya ini adalah suatu nilai ya, kelimpahan relatif. Kalau kelimpahan relatif itu dibandingkan ya. Jadi ion yang terbentuk paling banyak dalam spektra massa itu dianggap 100% ya kelimpahannya. Misal pada puncak yang memiliki rasio muatan per massa 105 ya. 105 ini memiliki konsentrasi yang paling tinggi. Itu disebut base peak namanya ya, itu. Base peak. Atau ini adalah ion yang terbentuk paling banyak itu di 105. Nah, kemudian ya puncak yang merepresentasikan kation radikal yang tidak terfragmentasi ya, atau ion yang belum mengalami fragmentasi itu disebut puncak ion molekular, yaitu yang 150 ini. Ya. Puncak ion molekular itu masanya ya sebesar masanya molekul relatifnya ini ya. Itu. Nah, terus kemudian ini adalah puncak molekular ya, puncak ion molekular. Nah, terus selain puncak ion molekular itu disebut yang namanya puncak ion fragmen ya. Jadi ini adalah pecahan dari puncak ion molekular ya. 51, 77, 105, 122 itu adalah pecahannya ya itu. Jadi seperti itu. Ini adalah salah satu bentuk ya spektra massa dari etil benzoat ya itu. Nah, kemudian yang harus kita pahami ya adalah ya puncak ion molekular akan selalu memiliki nilai M per Z paling besar ya. Nilai tersebut berguna untuk menentukan massa molekul senyawa ya. Karena memang nilainya itu adalah ya sebesar massa molekulnya memang ya itu, karena tidak ada fragmentasi di situ. Itu pentingnya. Jadi yang informasi yang sangat penting pada spektra massa itu adalah massa molekul ya, untuk menentukan massa molekul. Nah, kemudian ya puncak ion fragmen apakah itu bermanfaat? Ya sama bermanfaatnya ya.
Puncak ion fragmen itu digunakan untuk menentukan struktur. Nah, bagaimana kita itu mau menentukan struktur dengan dengan puncak ion fragmen? Maka harus dilakukan suatu analisis berdasarkan pola fragmentasi. Seperti itu ya. Terus pertanyaannya adalah apakah semua puncak ion fragmen itu dianalisis? Itu sama saja pertanyaannya apakah serapan di IR itu dianalisis semua? Enggak ya. Jadi utamakan saja ya menganalisis ion fragmen yang mengikuti pola fragmentasi yang umum. Pola fragmentasi yang umum itu nanti berdasarkan gugus fungsi ya. Jadi nantinya itu gugus fungsi tertentu akan memiliki pola fragmentasi yang khas ya. Itu misal apabila kita menemui suatu hidrokarbon, pola fragmentasinya bagaimana? Atau ikatan yang putus pada saat fragmentasi bagaimana? Kalau pada senyawa hidrokarbon, pola fragmentasinya adalah mengikuti eh, kaidah pembentukan karbokation yang paling stabil. Nah, seperti itu contoh-contohnya ya. Misal contoh ya dari senyawa yang tadi itu adalah etil benzoat ya. Etil benzoat ya berdasarkan spektra massa tadi puncak ion molekularnya ada yaitu 150 ya itu terekam ya itu. Terus ternyata dia akan mengalami suatu fragmentasi mirip dengan reaksi McLafferty ya. Pecah dia apa yang keluar di sini yang loss ya. Kalau pada fragmentasi itu yang keluar itu yang disebut yang loss itu. Nah, ini adalah etilen ya yang keluar etilen sehingga terbentuk apa? Sehingga terbentuk suatu kation dari asam benzoat yang memiliki M/Z-nya 122 ya. Bisa dilihat tadi ya puncak pada 122 ini ternyata asam benzoat ya, kation benzoatnya. Nah, kemudian kation benzoat ya, ini sangat reaktif ya. Terus dia akan mengalami suatu lagi fragmentasi lagi ya. Apa yang keluar? Yang keluar adalah OH ya. OH ini keluar akan menghasilkan suatu kation asilium ya. Jadi ini OH-nya lepas, maka 122 dikurangi 17, maka adalah 105 ya. 105 bisa kita lihat di sini adalah base peak ya, ini 105. Berarti di antara semua ion yang terbentuk ya, ion yang paling banyak terbentuk adalah ion yang asilium ini ya, yang 105 ini ya. Itu. Mengapa demikian? Karena karbokation yang terletak pada karbonil ya, C-karbonil itu adalah karbokation yang stabil, sangat stabil ya. Kation asilium itu sangat stabil. Jadi mudah untuk terbentuk pada saat reaksi fragmentasi seperti itu. Tetapi ion asilium yang terbentuk itu nantinya mudah mengalami pelepasan gas karbon monoksida. Menghasilkan apa? Menghasilkan suatu kation benzena ya yang muncul pada M%-nya 77. Nah, itu ya. Dari sini kita mengetahui bahwa ya dari spektra massa yang sudah kita eh, sudah kita Sudah kita tampilkan di sini ya. 77 sudah kita temukan strukturnya apa, yaitu kation benzena, 105 adalah kation dari ion asilium ya, itu. Terus 122 adalah kation dari asam benzoat ya, ini. Terus 51 apa? Nah, tidak semua ion yang muncul pada spektra massa kita lakukan analisis. Karena menganalisis semua pola fragmentasi yang terbentuk itu cukup rumit ya.
Jadi tidak usah. Kalau kalian sudah banyak banyak ion yang sudah bisa kalian tentukan strukturnya, ya sudah ya. Itu hanya untuk mengkonfirmasi struktur ya itu. Seperti itu. Nah, jadi demikian. Nah, sekarang yang harus kita pelajari sekarang adalah itu bagaimana pola fragmentasi yang sering terjadi pada spektra massa ya itu. Jadi yang pertama ya, kalau kita menemui struktur ya yang memiliki itu apa yang memiliki fragmen alifatis ya, alifatis yang jenuh, hidrokarbon alifatis yang jenuh, maka sebenarnya pola fragmentasinya pada rantai hidrokarbon tersebut mengikuti aturan kestabilan karbokation ya itu. Jadi perlu dibuka lagi ya KO1-nya mungkin di sana kalian harus memahami kestabilan karbokation, di mana kestabilan karbokation itu kan yang paling stabil kan yang tersier ya. Terus yang kedua adalah yang sekunder, yang ketiga adalah yang primer ya itu. Jadi misal ya kita lakukan ini, kita lihat spektranya isooctana ya. Komponen dari bensin. Ya, isooctana punya M ini karena memang pada saat ditumbuk elektron mungkin ion molekularnya itu tidak stabil, sangat tidak stabil. Dia cenderung mengalami suatu fragmentasi ya, itu. Fragmentasi. Jadi yang perlu kalian ketahui pada spektra massa ya, itu kadang-kadang ion molekularnya itu kecil ya, intensitasnya kecil, atau mungkin sama sekali tidak terlihat ya itu. Karena apa? Karena pada prinsipnya ya electron impact ionization itu adalah suatu metode ionisasi yang keras ya atau kasar, hard ionization. Sehingga terkadang kalau ada struktur molekul yang besar atau struktur molekulnya itu banyak gugus fungsi yang sangat reaktif, itu sangat sulit untuk menemukan ion molekularnya karena cenderung untuk terfragmentasi ya itu. Kalau kita menginginkan apa ion M plusnya itu ya, ion molekularnya itu ada, maka kita harus ganti metode. Jangan electron impact, tapi mungkin kita bisa menggunakan chemical ionization atau electrospray ionization yang merupakan soft ionization atau ionisasi yang lembut ya, sehingga reaksi fragmentasinya bisa diredam seperti itu ya. Pada EI yang perlu kalian perhatikan adalah itu tidak semua M+ itu bisa muncul ya itu. Tapi untuk kalian untuk belajar itu nanti kalian akan diberi soal yang nanti M+-nya itu ada ya. Dan M+ itu pasti terletak paling kanan ya itu. Nah, kemudian ini ya, kita perhatikan pada isooctana ada ion yang memiliki massa M%-nya itu 99, 57, 43. Nah, apa sih sebenarnya 99, 57, 43 bisa kita lihat di sini ya. Jadi aturannya adalah kalian bisa memecah semua ikatan ya yang ada di sini ya itu nanti dianalisis kira-kira pecah di nomor 1 misal di sini ya di contohnya ini pada ikatan yang nomor 1 ini pecah ya putus akan menjadi karbokation apa.
Nah, kita ketahui pada putus ikatan nomor 1 akan menghasilkan suatu karbokation tersier dengan massa 57. Ya. Kemudian kalau diputus pada ikatan nomor 2, maka akan menghasilkan suatu karbokation sekunder dengan nilai M per Z-nya 43. Kalau diputus di ikatan nomor 3, ya, itu akan menghasilkan ya suatu karbokation sekunder juga yang memiliki massa 99. Ya, itu. Kita lihat di sini, ya. Ada satu karbokation tersier, ada dua karbokation yang sekunder. Kita lihat pola dari fragmentasinya. Kita tahu bahwa 57 adalah base peak di sini, ya. Kenapa dia base peak? Karena sebenarnya 57 itu adalah karbokation yang tersier, yang paling stabil, sehingga dia yang paling banyak terbentuk, memberikan intensitas yang paling tinggi jadinya, ya. Terus kemudian disusul yang karbokation sekunder, ya, 43 itu sekunder, lebih rendah. Karena apa? Ya karena dia sekunder. Kurang stabil juga, ya. Sama juga ini karbokation sekunder, ya, ini yang 99, ya. Jadi bisa dipastikan bahwa pola fragmentasi pada rantai hidrokarbon ditentukan oleh kestabilan karbokation, ya, itu. Terus kemudian, ya, yang perlu diperhatikan juga, ya, itu adalah pola fragmentasi pada alkil halida, ya. Pada alkil halida, ya, itu bisa kita ketahui, ya, dengan apa? Dengan dikenali dengan adanya pengurangan massa, ya. Pengurangan massanya itu apa? Pengurangan massanya atau loss-nya itu sebesar massa halogen tersebut, ya. Kalau ternyata ada suatu spektra, puncaknya itu ada selisih 19, maka kita harus, ya, curiga bahwa di situ mungkin ada atom floor, ya, itu. Pola fragmentasi ini pada alkil halida cukup mudah, ya, karena biasanya ikatannya yang lepas itu di antara karbon dan halogen, ya. Nah, itu terus yang cukup unik di sini adalah apabila kita menemui, ya, spektra massa dari senyawa yang memiliki klor dan brom, ya. Nah, itu akan selalu muncul dua peak yang berjarak 2, ya. 2 M per Z, ya. Yang intensitasnya sesuai dengan kelimpahan alamiah isotop itu sendiri, ya. Misal contoh pada suatu senyawa 4 bromoasetofenon, ya. 4 bromoasetofenon kita ketahui dia MR-nya 199, ya. Masanya, ya, di spektra massa itu sebenarnya adalah M plus-nya ada 2 peak, ya, yang jaraknya itu 2, yaitu peak yang 198 dan 200, ya. Terus kemudian ada juga base peak di sini 183 sama 185, ya. 185. Terus kemudian, ya, terus kemudian di apa 155 dan 157, ya, juga ada 2 peak, ya, seperti itu. Nah, kemudian, ya, apa sih ini sebenarnya? Maka kita harus menganalisis, ya, dengan fragmentasi, pola fragmentasi. Jadi sebenarnya, ya, 2 peak itu adalah sebenarnya adalah ada 2 molekul, ya, dari 4 bromoaminoacetofenon yang terdiri dari 79 BR79 dan BR81, ya. Karena di alam brom itu memiliki 2 isotop stabil, ya, yang saling mendominasi, yaitu BR79 dan BR81 dengan konsentrasi hampir 50/50, ya. Kalau nggak salah 55 sama 45, pokoknya hampir sama, ya.
Br 79 sama 81. Pada saat dia mengalami metil loss ya, metil loss berarti min 15 kan. Jadi tetap ya, ion yang ada bromnya itu menunjukkan 2 peak ya. 2 peak yaitu 183 sama 185. Kemudian kalau kita pecah ya pada ikatan nomor 2 ya, akan menghasilkan suatu ion arilium ya. Yang juga sama polanya. Ada 155 sama 157 ya. Jadi bisa kita ketahui bahwa kalau ada brom itu memiliki ciri yang khas, yaitu peaknya ya atau puncaknya itu terdiri dari 2 puncak, 2 number Z ya, dengan intensitas yang 1 tersebut ya. Terus kemudian pada klor bagaimana? Klor di alam itu ada klor 35 dan klor 37. Jadi apabila kita menemui senyawa organik yang memiliki atom klor, itu nanti sama polanya sama seperti ini, ada 2 peak yang berjarak 2 M/Z ya, karena antara 35 sama 37 kan selisihnya ada 2. Terus kemudian yang berbeda apa dari brom? Kalau brom itu 1:1. Tetapi kalau Cl itu 1:3 ya, yang perlu diketahui itu. Nah, itu 1:3 ya. Itu nanti yang petunjuk adanya klor pada suatu molekul. Nah, kemudian ya, yang paling penting lagi ya selain alkil halida adalah pola fragmentasi yang sangat umum pada senyawa karbonil ya. Senyawa karbonil ini biasanya ya pada umumnya sudah ya. Jadi bisa kalian ketahui bahwa ikatan yang terputus pada senyawa karbonil itu adalah ikatan yang menghubungkan antara karbonil dengan C alfa ya. Sehingga disebut pemecahan alfa atau alpha cleavage ya. Di mana ikatan yang terputus itu adalah ikatan di samping senyawa karbonil ya. Hasil yang dihasilkan oleh pemecahan alfa ini adalah ion asilium yang sangat stabil sehingga ion ini sering menjadi base peak ya itu. Kita contoh ini ya. 1 fenil 2 propanon atau fenilaceton ya. Fenilaceton itu ada 3 peak tertinggi yaitu 134 yaitu adalah peak molekular ya atau ion molekular. Terus ada peak yang nomor 91 ya. Terus ada peak yang bermassa 43. Dan yang paling besar adalah 43 yaitu base peaknya kan gitu. Kenapa seperti itu? Pola fragmentasinya cukup sederhana ya. Pada senyawa karbonil itu bisa kita lihat bahwa pokoknya yang putus itu adalah di sampingnya karbonil ya. Contoh seperti ini. Ion molekul 134 itu akan mengalami fragmentasi. Fragmentasinya bisa nantinya itu ya membentuk suatu kation bensil ya yang memiliki massa 91 dan kation asilium yang memiliki massa 43. Di antara kedua peak ini, kedua ion ini yang paling stabil itu adalah yang ion asilium ya dibandingkan kation bensil. Kenapa? Karena asilium itu jauh lebih stabil daripada karbokation biasa. Kalau kation bensil ini kan distabilkan oleh ini aromatis ya. Bensil ini stabil, tetapi lebih stabil yang kation asilium ini. Nah, jadi seperti itu ya. Saya nggak menjelaskan banyak ya. Jadi nanti coba dibaca lagi di buku ya yang sudah saya berikan. Itu
dijelaskan bahwa nantinya gugus fungsi ini akan mengalami pola fragmentasi seperti tolong dipelajari reaksi-reaksi yang umum saja ya, itu yang umum. Banyak sebenarnya anunya ya. Tapi saya hanya menjelaskan karbonil, halogen, dan alifatis biasa ya, yang jenuh ya itu. Jadi seperti itu ya. Terus ada yang menanyakan mengenai itu. Nah ini ada yang tanya ya, yang ini ya, pertanyaannya adalah yang satu nih, apa perbedaan base peak dengan parent peak ya? Kita tahu ya, sudah saya jelaskan di sini ya. Sudah saya jelaskan itu ya. Jadi base peak sama parent peak apa bedanya? Base peak itu adalah puncak ion yang paling tinggi ya. Yang nantinya ini dijadikan suatu referensi ya, di 100% kan. Ya, ini dijadikan acuan untuk nilai 100%. Parent peak itu adalah puncak ion molekular ya. Ini nilainya nggak mesti 100 ya. Apalagi kalau molekulnya itu sangat reaktif, mudah mengalami fragmentasi. Pasti kalau mudah mengalami fragmentasi, ini intensitasnya kecil parent peak-nya ini ya, itu. Jadi seperti itu bedanya ya. Jadi kalau parent peak itu adalah puncak ion molekular, kalau base peak itu adalah puncak ion yang memiliki intensitas paling tinggi ya. Itu. Jadi yang perlu diperhatikan, yang tertinggi itu belum tentu masanya ya, belum tentu masanya. Kalau kita pada EIMS ini, mesti yang paling tinggi itu biasanya fragmennya justru, bukan puncak ion molekularnya. Ya. Berbeda kalau nanti kalian melakukan high resolution mass spectrometry ya, yang pakai soft ionization ya, bukan hard ionization. Kalau kita menggunakan soft ionization, biasanya yang tertinggi itu adalah puncak ion molekular. Ya. Tapi kalau kita menggunakan metode hard ionization, contohnya electron impact, itu kadang-kadang base peak-nya itu bukan ion molekular. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Terus pertanyaan yang kira-kira ada yang masih bingung mengenai base peak sama puncak ion molekular atau parent peak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan untuk menentukan M+ ya, atau apa parent peak-nya itu ya. Apakah di dalam spektra itu selalu berada di paling kanan? Iya, paling kanan ya. Meskipun nantinya pada
realitasnya ya, nggak selalu yang di kanan itu adalah parent peak, bisa saja kotoran atau apa gitu ya. Tapi untuk ini, untuk belajar, ya pasti kamu kalau untuk menentukan puncak ion molekulernya, lihat yang paling kanan itu ya, gitu. Karena nggak mungkin di tengah-tengah ya itu, karena dia itu parent peak itu nggak terfragmentasi. Tentu ukurannya, masanya utuh, nggak berkurang gitu loh. Ya, kalau di kirinya itu pasti adalah pecahannya seperti itu. Terus ya, yang nomor 3, cara untuk menentukan fragmen yang hilang itu seperti apa? Nah, cara untuk menentukan fragmen yang hilang itu seperti apa? Misal ya, kita contoh di sini ya, kita lihat. Nah, yang ini yang mudah ya. Kita lihat di sini ya. Menentukan suatu fragmen yang loss atau yang hilang ya. Contoh, ada peak 198 dan 200. Ini adalah ion molekularnya. Tetapi tahu-tahu dia berkurang 183 sama 185. Berarti berkurangnya berapa? Berkurangnya adalah sebesar 15 ya. Antara 200 ke 185 atau 198 ke 183 itu kan berkurang 15. Nah, itu yang lepas apa? Dianalisis kira-kira yang loss itu apa? Sebesar 15. 15 itu adalah metil ya, metil. Jadi ini ya 200 ke 185 itu adalah metil loss ya gitu. Jadi kehilangan metil. Berarti ikatan yang putus mana antara 200 ke 185? Tentu ikatan yang nomor 1 ini ya. Itu. Ikatan yang nomor 1 ini putus ya. Putus pada ikatan nomor 1 jadi apa? Akhirnya kalau metilnya lepas akan menjadi ion asilium seperti ini yang memiliki massa 183 sama 185. Radikal yang tidak bermuatan. Oleh karena itu ya, ion molekular itu pasti radikal positif, radikal kation ya. Karena apa? Dia kekurangan 1 elektron. Senyawa organik kekurangan 1 elektron, itu berarti dia radikal. Spesies yang kekurangan elektron itu pasti muatannya positif ya. Jadi ion molekular itu sebenarnya adalah radikal kation, kation radikal ya. Pada saat ya ion molekular dari 4 bromoastofenon ini kehilangan CH3, CH3-nya itu lepas sebagai radikal sebenarnya kan. Akhirnya apa? Ion asilium yang terbentuk itu adalah ion, bukan ion radikal ya. Jadi sudah semua elektronnya berpasangan semua ya. Pokoknya rule-nya adalah kalau radikal terus dia kehilangan radikal, maka akan menjadi ion netral. Nah, seperti itu ya. Ion netral itu maksudnya ion yang semua elektronnya berpasangan. Gitu. Apa yang dimaksud dengan nitrogen rules ya? Nitrogen rules itu adalah sebenarnya adalah aturan yang digunakan untuk memprediksi ya, prediksi awal apakah di senyawa itu ada nitrogen apa enggak. Nah, itu ya. Biasanya senyawa yang punya nitrogen, 1 nitrogen ya, atau nitrogennya jumlahnya ganjil, bisa 1, bisa 3, bisa 5, itu masanya ya, massa molekulnya mesti ganjil ya, itu nitrogen rules. Misal contoh pada metilamin ya, metilamin itu 3 CH3-nya 15, NH2 sekitar 14 16 ya. Jadi 15 plus 16 itu ada
31. Jadi metilamin itu kan 31. Kalau ada nantinya ya, M plusnya itu ganjil ya, misal 31. Maka kita perlu curiga bahwa di senyawa tersebut memiliki nitrogen dengan jumlah yang ganjil juga. Ya, itu. Tetapi bagaimana kalau jumlah nitrogennya genap? Misal di suatu senyawa itu ada 2 nitrogen. Ya genap juga masanya, seperti itu ya. 5 cara menentukan pola fragmentasi itu bagaimana? Kalau ini ya nomor 5, menentukan pola fragmentasi ya, itu dipelajari lagi, coba ya dibaca-baca lagi mengenai pola fragmentasi pada gugus fungsi. Ya itu. Tidak masalah, sebenarnya contoh ya, senyawa ini ya, senyawa bromoacetofenon memiliki banyak pola fragmentasi ya. Semisal contoh ini ya, bromoacetofenon ini. Bromoacetofenon bentar ya. Bromoacetofenon ini kalau dilihat dari karbonilnya, karena karbonilnya ini memiliki 2 gugus, mengikat gugus yang berbeda ya. Yang satunya metil, yang satunya aromatis. Maka nantinya ada 2 tipe fragmentasi pada karbonil ini, yaitu putus di nomor 1, putus juga di nomor 2. Kalau kita putusnya di nomor 1, itu hasilnya apa? Hasilnya adalah ini ya, ion asilium ini ya. Ion asilium ini. Kalau dia putusnya di nomor 1. Kalau putusnya di nomor 2, dia akan menghasilkan ion arilium ya, yang memiliki massa 155 ini, sama 157. Jadi memungkinkan juga ya memiliki banyak jenis fragmentasi. Jadi saya rasa penting untuk melakukan ya, kalian harus tahu dulu kalau ingin mengetahui pola fragmentasi, harus tahu gugus fungsinya apa dulu ya. Kalau gugus fungsinya di sini ada 2 gugus fungsi, yaitu ada keton sama ada alkil halida ya. Jadi nantinya pola fragmentasi itu ya diikuti, dipelajari pola fragmentasi anunya apa, keton itu bagaimana ya, dan pola fragmentasi dari halogen itu bagaimana, yaitu ya. Urutan langkah penentuan rumus molekul jika dilihat dari spektra itu bagaimana? Apakah harus menentukan pola fragmentasinya terlebih dahulu? Iya, pasti ya. Kalau molekulnya ini sederhana, misal kayak bromo atau acetofenon biasa gitu. Kalau masanya itu masih 150 ke bawah dan nggak terlalu rumit, saya rasa bisa ditentukan menggunakan cara analisis fragmentasi. Tetapi kalau kita mau menemui ya senyawa organik yang masanya besar, saya rasa susah untuk menganalisis strukturnya juga susah itu. Jadi sebenarnya yang benar ya, bagaimana kita itu menentukan rumus molekul dari electron impact ionization ini, kita itu harus punya data lain, yaitu adalah analisis elemental atau elemental analisis yang diperoleh dari pembakaran. Jadi analisis elemen itu nanti kita akan mengetahui komposisi kimianya senyawa tersebut, C-nya berapa persen, H-nya berapa persen, O-nya berapa persen. Itu nantinya yang digunakan ya untuk menentukan rumus molekul. Jadi EI ini ya, spektra massa EI ini ya harus dibantu memang ya dengan analisis elemen. Nah, seperti itu.
Jadi kurang bisa berdiri sendiri sebenarnya ya spektra masanya ini. Terus saya rasa kalau seperti ini ya menganalisis pola fragmentasi itu memang bisa digunakan untuk menentukan struktur atau mungkin mengkonfirmasi strukturnya ini sudah benar apa enggak dari metode spektroskopi yang lain. Misal di NMR sudah selesai, di IR sudah selesai. Apakah kita itu mengelusidasinya sudah benar? Kita bisa menggunakan MS ini untuk apa? Untuk mengkonfirmasi bahwa struktur itu sudah benar. Menggunakan apa? Ya nanti kita melakukan analisis itu pola fragmentasi, apakah sudah sesuai gugusnya ini sudah benar seperti itu ya. Yang nomor 7 ini intensitas spektra pada fragmen keluar berdasarkan atom apa. Soalnya kalau dilihat dari abundant naturalnya ada macam-macam. Jadi intensitas spektra pada fragmen intensitas, mungkin bukan intensitas spektra, mungkin intensitas ya ionnya itu berdasarkan apa ya. Karena memang bermacam-macam, ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan kestabilan ion yang terbentuk. Atau juga mungkin dilihat dari ikatan yang pecah ya. Ikatan yang pecah, biasanya ikatan yang lemah itu mudah pecah. Mudah pecah akhirnya membentuk apa? Membentuk suatu ion sama suatu radikal ya. Jadi dianalisis yang perlu dianalisis adalah ion dan ikatan yang lemah seperti itu. Saya kurang paham tentang fragmentasi pada senyawa aromatik. Apa benar adanya gugus penarik pada posisi ortopara dapat menghambat fragmentasi? Yang dimaksud menghambat ini seperti apa ya Pak? Saya nggak bisa memberi jawaban yang pasti atas pertanyaan ini. Karena apa? Nggak bisa digeneralisasi. Memang ada pengaruh, tapi pengaruhnya itu nggak selalu akan memperbesar atau memperkecil. Itu kelimpahan relatifnya menit. Masa menit? Bentar. Saya rasa enggak menit ya. Kalau menit itu kan itu spektra, bukan spektra, kromatogram mungkin. Bukan menit ya. Biasanya kalau anu itu absolut. Itu kalau kita mengukurnya dengan GCMS, sumbu Y-nya itu adalah kelimpahan absolut ya itu. Nilainya itu sangat besar sekali kalau kelimpahan absolut ya itu. Tetapi biasanya direlatifkan, yang tinggi itu langsung kita anggap 100% gitu ya. Tuh. Jadi kira-kira ada yang ditanyakan enggak di sini mengenai MS ini? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Kausar. Ya. Ini Pak, untuk
untuk membaca intensitas spektranya itu di data yang dikasih sama Pak Riko itu bukan persen Pak, tapi kali 10 pangkat 6. Itu Iya, bacanya gimana? itu intensitas absolut itu ya. Nggak masalah, kalian gini aja. Kalian punya penggaris kan? Kalau punya penggaris, ukuran itu tinggi, yang paling tinggi, peak yang paling tinggi itu berapa senti. Nah, kalau sudah kamu ukur itu berapa senti, itu anggapan 100%. Ya. Dianggap 100%. Jadi nanti peak yang kecil-kecil itu diukur juga berapa senti, itu kira-kira ekivalen berapa persen. Nah, seperti itu aja sudah. Ya. Ya. Jadi manual aja sudah ya. Karena datanya yang dikirimkan kan datanya adalah bentuk PDF kan sudah gitu. Bukan raw datanya kan gitu. Jadi kalian gitu aja, manual aja. Jadi tentukan base peak-nya ya, berapa itu tingginya berapa senti. Lalu yang kecil-kecil itu ukuran juga itu berapa senti. Yang paling tinggi ya base peak-nya kasih nilai 100%. Yang lain maka ya lebih kecil dari 100% kan gitu. Gitu caranya ya. Itu ngukurnya di print atau di PPT-nya di layar laptop langsung Pak? Soalnya kan Ya yang besar ada yang kecil. kita serah wes pokoknya gini aja. Kamu konsisten. Misal di PPT oke, kalau di PPT di komputer gitu ya. Ya pas itu diukur semua dalam satu waktu ya. Jangan pas ngukur ini di Zoom ya beda semua nanti kan anunya. Terserah kamu mau print atau mau dikerjakan di mesti sama kok itu nantinya kan gitu. Kalau kamu ngerjakannya benar. Oh berarti setiap anak sama Pak? Setiap anak bisa beda Pak? Yo itu kan ketelitian kamu sendiri kan nanti itu. Ketelitiannya kamu sendiri. Ya mesti sama kok. Kalau kalian ngerjakannya benar mesti sama. Ya bisa terserah kamu print atau kamu enggak. Kalau kamu nggak bisa ngukur di komputer ya ini berapa biasanya kalau di komputer kan pixel ukurannya ya bisa kamu di pixel apa gitu berapa pixelnya gitu tapi kalau kamu print ya harus pakai garisan itu nanti ngukurnya gitu aja ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Nggak ya jangan diukur semua ya. Pilih peak yang sekiranya bisa kalian analisis pola fragmentasinya. Jangan sembarang kali terus kamu ukur semua ya, interpretasi semua. Cukup yang bisa kamu analisis pola fragmentasinya yang kamu tulis ya. Jangan semuanya ya itu. Oke, terus ada pertanyaan lagi kira-kira? Saya rasa dari praktikumnya itu ya itu yang pasti ada senyawa karbonil ya di situ dan ada halogen itu ya yang perlu kalian perhatikan ya. Tuh nggak tahu halogennya apa ya. Coba dicari sendiri. Oke, ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Silakan kalau ada yang ditanyakan. Ayo kira-kira ada yang ditanyakan mengenai MS ini?
tanya. Ya. Tadi contohnya kan 4 bromoasetofenon ya. Kenapa kok BR-nya kok nggak lepas ya? Apa? BR-nya kok kenapa nggak lepas juga? Kenapa? BR-nya nggak lepas. Iya. Sebentar ya. Sebentar. Ini ya ada sulanan apa nih? Untuk gambar. Nah, ini tolong dilihat ya di sini ya. Ini adalah spektra massa dari 4 bromoacetofenon ya. Pertanyaannya siapa ini? Aninda ya. Kenapa BR-nya itu nggak lepas? Ya. Kenapa BR-nya nggak lepas? Ya. Ini di sini itu ada sebenarnya BR-nya, tapi kecil banget ya di sini. Kita lihat di sini ya. 79 sama 81 ini loh. Ini kan sangat kecil sekali. Nah, ini ada sebenarnya, tapi sangat kecil. Nah, kalau ditanya alasannya kenapa kok antara apa itu ikatan BR sama karbonnya tidak lepas? Karena sebenarnya ikatan antara karbon dengan BR-nya ya itu cukup kuat ya, cukup kuat. Atau juga kalau ikatan antara C dengan BR-nya itu lepas ya, lepas, maka dia tidak akan membentuk ion yang stabil ya. Ion yang maksudnya benzena ada plusnya itu kan nggak stabil ya. Itu. Jadi itu. Berbeda kalau seumpamanya nanti dia itu misal tersbutil bromida atau tersbutil klorida. Mesti ikatan antara C dengan Cl-nya lepas pasti. Kenapa? Karena nantinya dia akan membentuk karbokation yang stabil seperti itu ya. Jadi itu diperhatikan. Ada sebenarnya, tapi kecil sekali. Dan itu nggak usah kalian baca, nggak apa-apa. Ya. Keberadaan brom itu yang paling kelihatan itu di adanya 2 peak ini ya. 2 peak ini. Mesti muncul 2 peak dengan intensitas yang hampir sama, kembar seperti ini. Ya. Itu menunjukkan adanya brom di situ ya. Oke, jelas? Pak, itu juga berlaku di klorida. Iya, di klorida ya. Atau bromida. Sebentar ya, saya carikan ya. Guru. Ini sebentar. Ini coba dilihat ya. Siapa yang tadi yang tanya. Coba dilihat di spektra ya. Ini adalah 4 kloroacetofenon ya. Kita lihat di sini
M plusnya itu adalah 154 sama 156 ya. Selisih 2 juga. Berbeda dengan brom, kita lihat di 154 sama 156 ya. Di sini kita lihat di sini itu 154 sama 156 itu intensitasnya beda. Hampir 1:3 ya, atau 3:1 ya ini. 3, yang 154 itu intensitasnya 3, 156 intensitasnya 1. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena kelimpahan Cl35 itu 3 kali lipat lebih besar dari kelimpahan Cl37 ya. Itu. Sama juga nanti kalau dia mengalami ya yang namanya methyl loss ya, 154 ke 139 itu nanti di peak yang 139 plus 2 yaitu 141 itu juga ada peak, tetapi intensitasnya 3 kali lebih lemah ya, seperti itu. Terus kalau ini dianalisis ada 11 sama 113 ya sama 1:3 juga. Nah ini adalah kalau kalian menemui pola yang seperti ini ya, ada 2 peak tapi intensitasnya 3:1, maka kalian harus curiga bahwa di strukturnya ada atom klor ya itu. Oke, ada kurang jelas atau ada yang ditanyakan lagi? Terima kasih, Pak. Halo? Iya, Pak. Sudah, makasih. Ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Saya rasa nanti mohon dipelajari lagi tentang pola-pola dari fragmentasi ya. Yang wajib kalian baca itu adalah pola fragmentasi pada karbonil ya. Tuh. Jadi nanti pola fragmentasi yang umum itu adalah pemecahan alfa ya itu. Karena hampir semua senyawa organik pasti punya gugus karbonil paling banyak itu. Dan karbonil itu mesti keluar di mana saja. Nggak hanya di keton dan aldehid, tetapi karbonil juga dimiliki oleh asam karboksilat dan turunannya. Itu yang penting ya. Oleh karena itu kita harus mempelajari pola fragmentasi pada karbonil. Ya. Tuh. Oke, ada yang ditanyakan lagi kira-kira? Kalau nggak ada yang ditanyakan ya, saya akhiri kuliahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.